Mudah-mudahan ini awal yang baik. Baik, Pak. Yang baik sehingga ke depan nanti ada pekerjaan yang itu bisa diselesaikan bersama antara TK dan SD. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dasar, informasi kedinasan tidak banyak. Yang pertama saya ingin tahu dulu, semua sudah hadir di sini ya. Dari gugus 1, tolong angkat tangan. Gugus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 8. Berarti kurang Nasudi 1. Kurang 1. Ada wis ngaco langsung bisa dimulai. Dulu Kamila, tadi itu khawatir naik konferensi biasa tidak apa-apa, tapi kalau ini kan harus yang bagus. Gugus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kombinasi, iya. Kurang Pak Mati sudah 1, 2, 3. Kurang siapa? Iya, bunanya sudah diwakili. Sudah lengkap. Nah, gugus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, ya, 8. Putri berapa jumlahnya? 9. Kurang 1. Sapiah. 5 untuk 7 berapa? Oh, berapa? Gugus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Gugus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1. Oh iya. Kali. Dari gugus 6 TK 11 orang. Tolong di sini dulu itu. Kita itu malah 11 pas. Alhamdulillah. Tinggal 11. Inginannya itu 13 nih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ini jumlahnya sudah komplit. Saja mungkin masalah 3 saja. Mungkin masalahnya bisa dipakai.
MM atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Korwil Pendidikan TK SD Kecamatan Lonjero. Yang kami hormati Ketua K3S Bapak Wahyu Indro Siswoyo SPD. Yang kami hormati Kepala SDN Sukorejo Ibu Wiwi Rahayu SPD selaku tuan rumah, serta hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat menghadiri pada acara pembinaan Kepala Sekolah Korwil Pendidikan TK SD Kecamatan Lonjero oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Minu Triutami. Kepada Ibu Minu Triutami disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk Allah Ta'ala. Allahumma Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan wa'afiyuni amal wa bihamdina juga. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan ba'du ta'ala wa ta'ala sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il khurur. Wa taqaddilana biha jami'al hajat. Wa tudhhiruna biha min jami'is isyan. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tubaddiluna biha asyrul. Min jami'il khairat. Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna ya ahli ilmi wa al-khair wa al-kufur wa ahli ibadah wa al-istighfar wa syahadat wa ahli Qur'an wa al-syifa wa al-sadaqah
wa isolatul jamaah wa al-awwal jama'atika Allahumma arimana haqqa bila ibadah wa arimana tidak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara sambutan, marilah sejenak kita melihat persembahan tari Mojang Priangan dari SDN Kejagan di bawah pimpinan Ibu Sulistiawati. Tari ini akan dibawakan oleh Andan Dorkaswi Cibumani dan Elisa Wulan Prastiwi. Mari kita sambut tari Mojang Priangan. Mata pintu. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Korwil Pendidikan TK SD Kecamatan Lujaret yang akan disampaikan oleh Bapak Dasar MPD. Kepada Bapak Dasar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah.
La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Bapak Buku Herwarno. Yang saya hormati rekan-rekan pengawas dari Korwil Pendidikan TK SD Kecamatan Lojaret. Yang saya hormati sebagai Ketua K3S beserta pengurus. Yang saya hormati pula tuan rumah, beliau Kepala SDN Sukoharjo Ibu Wiwi, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Swasta beserta teman-teman dari IGTKI yang saya hormati pula. Marilah bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ucapkan bersama takbir Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya pada kesempatan ini kita semua yang hadir senantiasa masih mendapatkan nikmat rahmat taufik serta hidayahnya berupa kesehatan kita semua. Selawat salam diqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap tercurahkan kepada beliau junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan, terutama kepada beliau Bapak Kepala Dinas yang pada kesempatan ini beliaunya Bapak Korwil, Bapak Suwarno tidak bisa hadir membersamai kita karena beliaunya masih pemulihan dari sakit. Mohon doa restunya kepada beliau. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, nyuwun sewu perlu kita laporkan kepada Bapak Kepala Dinas yang hadir pada kesempatan ini adalah semua kepala SD negeri sekecamatan Lojaret lengkap 100%. Terus kita tambah dari teman-teman dari IGTKI 11 personil. Nyuwun sewu ini yang PNS saja yang kita undang, Pak. Jadi yang SD negeri itu yang kita undang hanya yang negeri, Pak. Insya Allah nanti lain waktu kalau ada momen yang lain semua kita undang sejumlah sekitar 450. Insya Allah nanti Bapak kita undang lagi, Pak. Tidak tahu waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua terima kasih kepada panjenengan semua yang hadir dalam rangka pembinaan langsung dari beliaunya Bapak Kepala Dinas. Nanti betul-betul diperhatikan, betul-betul dipahami apa yang disampaikan. Momen ini kita anggap penting Bapak Ibu karena semua untuk kepentingan kita bersama. Endingnya untuk anak-anak kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang terpenting. Tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Nyuwun sewu kita tata koyok prasmanan, Pak. Tapi bukan prasmanan, hanya tempatnya saja. Nanti Bapak Kepala Dinas nyuwun sewu jangan kaget, Pak. Dipun prasmanan ki mboten, Pak. Namung tempatnya mawon kula tata kados prasmaji kados iki. Demikian yang dapat kita sampaikan. Untuk sepenuhnya nanti kita serahkan kepada beliaunya Bapak Kepala Dinas. Dari kami kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menyaksikan dan mendengarkan suara dari Ananda Auria Kurniawati Mutmainah dari SDN Tanjung Rejo di bawah pimpinan
Bapak Ahmadi tentunya. Marilah kita sambut Audra Kurniawati Murmaya dengan lagunya Laskar Pelangi. Bapak Ibu aplausnya nggih.
5 ya berarti ya. 5, terus yang sini tadi yang ngambil 6, 7 sama urgent ya tadi. Kalau urgent sana kayak urusan pribadi saya. Nah, berarti 12 ya. Nah, 12 nanti saya titip di Sawer ya. Sudah saya siapkan. Kemudian boleh cerita, misalnya ada gini, tak siapin amplop atau saya nyiapin amplop, isinya ya karena tidak ada amplop sehingga isinya aja. Jadi isinya nanti sudah saya siapkan, jangan khawatir. Nah, jangan dilihat isinya tapi dilihat amplopnya. Jadi nanti saya titip yang SD 1 loh carat ya. Nah nanti ke kepala sekolahnya saya titip untuk adik-adik tadi sama Pak Urgennya tadi. Terus kemudian yang nyanyi tadi Pak. Terus yang 2 tadi ya, 12. Nanti 12 kali berapanya nanti ya. Terus ada lagi yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Nanti kalau saya nyanyi berarti wajib. Iya, saya kemarin ke Jogja ya gitu. Teman-teman nyanyi di bus itu. Di bus itu nyanyi. Setiap nyanyi itu nyawer. Terus orang jenis orang nyawer kan nggak enak gitu. Tapi begitu saya nyanyi itu nggak ada yang nyawer. Sampai 4 lagu itu loh nggak ada yang nyawer. Yang lain itu lagu 1 aja duet gitu. Itu kesawer semua. Lah saya 4 lagu nggak ada yang nyawer. Ini pelanggaran. Jadi, tapi nanti nggak usah nyawer ke saya Bu. Di kode bukan ya. Kok nggak usah nanti gini pertanyaan saya. Nanti kalau kita nyanyi ada media nggak yang nanti up nyanyi? Lagi jam belajar mengajar kok nyanyi gitu. Nanti kita nyanyi apa enggak kan gitu. Nomor-nomor beredar di tempat saudara kita itu beredar apa? Anak sekolah. Iya, karena kita belajar. Itu langsung saya cut Bapak Ibu. Terus kalau saya muter-muter kepala sekolah masa muter K3S Korwil urusannya dari dinas saja. Saya tarik langsung ke dinas. Mau saya tunjukkan ke mereka semuanya. Kalau itu ada acara atau tidak. Kalau memang tujuannya karaoke, terserah mau sampai ngapain. Ini tujuannya kan memang di situ ada rapat, memang undangannya resmi. Rapat pembagian tugas, pemberian tugas, SK pemberian tugas. Jadi para kepala sekolah itu kumpul di bawah itu ceritanya. Kemudian buktinya apa kalau mereka itu rapat? Ada notulennya, ada daftar hadirnya. Nah di sela-sela itu kemudian ada ya karena yang ada yang ditunggu macam-macam ya acaranya ya setengah formal setengah non formal. Apalagi besoknya mereka mau ke Wonosobo. Nah di Wonosobo ada acara seperti itu. Jadi caranya gladi gitu pelatihan. Nah, segala sesuatu itu pasti ada korelasinya. Itu yang termasuk kenapa saya sampaikan billing itu salah satunya itu. Penyidikan besok kasusnya tabrak jambret yang di nah itu tidak gitu kan, semuanya mengulas KUHP apapun judulnya ya tidak ada satu peristiwa itu terjadi begitu saja, pasti ada proses yang bertanya. Jadi jangan terus jam mengajar karaoke ini kan juga benar juga. Kemarin saya tarik ke dinas, saya ajak diskusi, saya kasih waktu 2 jam kita juga siap gitu kan, ya berani gitu, ya. Ujung-ujungnya apa? K3S-nya yang di Purwokerto itu ditawari kerjasama nanti akan menaikkan berita-berita yang baik. Lu sekolah nggak perlu harus kerjasama untuk selalu memberitakan yang baik. Segala sesuatu yang baik nggak usah diberitakan itu akan tetap terberitakan kan gitu.
Justru yang jelek itu lebih cepat beritanya gitu, apalagi dibantu oleh sampean-sampean itu saya gilikan. Intinya kerjasama. Sekarang kalau K3S setiap tahun kena 4,5 misalnya, dari mana? Itu duit bermasalah. Apakah pemrodak uang K3S? Berapa sih gajinya ketua K3S bulanannya? Ketua loh, saya tidak mengatakan gajinya kepala sekolah, gajinya ketua, honornya ketua. Nah itu ini harus dipahamkan ke teman-teman semua. Baik, ini Bapak Ibu untuk membuka pori-pori aura positifnya, karena tadi Bu membawa acaranya tegang gitu kan. Nah, sekarang sudah longgar semua, lengkapi ya toh, tarian ada, nyanyi ada, dirajin ada, kerawitan ada. Kalau gitu potongnya dulu untuk panjenengan semuanya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kenapa? Meskipun sekarang setengah 11 kurang dikit, selamat siang harusnya. Tapi kan undangan panjenengan kan pagi, sehingga selamat pagi. Bismillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Korwil atau Pak Pengawas, dalam hal ini Pak Dasar dan jajaran yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Pak Korwil memang harus pemulihan kesehatan, Bapak Ibu. Kalau saya yang utama itu kesehatan dulu, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sehat, insya Allah semuanya lancar. Saya sudah ini luar biasa nih beliau ini. Di mana-mana saya ceritakan beliau ini. Tidak ada sesuatu itu kalau tidak ada niat semangat itu tidak akan kembali pulih. Jadi beliau 100% pulih. Luar biasa. Saya sering lihat dahulu kali. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ahmadi. Jadi inspirasi, betul. Saya tidak matur panjenengan, tapi tidak saya sebut nama, tapi saya sampaikan ke orang-orang. Jadi di Patian Rowo, alhamdulillah juga semangat. Kadang saya telepon, Bu gimana? Semangat ya, alhamdulillah Pak ini. Kemarin saya coba harus naik tangga, saya dampingi. Bu kan Mas, naik tangga itu saya jajari. Mau aku nggak boleh juga Pak naik kok. Naik tangga bisa ternyata. Nah luar biasa. Karena menurut saya Bapak Ibu, orang tua saya itu juga dua-duanya seperti itu. Jadi yang ibu mertua saya itu 12 tahun juga kena sakit itu, kemudian ibu kandung saya juga. Jadi support motivasi itu luar biasa sih untuk bisa pulih. Baik, dan Bapak Ibu semuanya, tentunya Pak Ketua K3S, terima kasih Pak sudah mengumpulkan teman-teman dengan Pak Korwil, Bu Pengawas, baik itu pengawas SD maupun TK, ya. Pak Ketua K3S, berikut seluruh kepengurusannya, dan kemudian Bapak Ibu para kepala sekolah baik SD negeri maupun swasta atau guru atau kepala sekolah TK ya, yang insya Allah hari ini bisa hadir. Saya yakin Senin di sela-sela kegiatan panjenengan bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan nanti pertemuan ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesehatan, keselamatan dan berkah nanti akan kita rasakan kemarin, saat ini, insya Allah sampai kapanpun. Bapak Ibu, salawat salam kita aturkan juga kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita nantikan syafaat beliau di akhir nanti. Pertama, saya mohon maaf Bapak Ibu, jadi sudah matur Pak Korwil WA tadi agak terlambat karena mobilitas luar biasa ini tadi. Tanda tangan saya tadi tidak apel pagi ngeloloni tanda tangannya SKP. Jadi teman-teman yang naik tingkat, kami ini sudah mendedikasikan untuk melayani Bapak Ibu guru, sehingga salah satu yang menjadi persyaratan itu adalah menyelesaikan SKP, khususnya bagi yang rencana naik tingkat di bulan April ya. Dan hari ini last day, hari terakhir sebelum masuk ke BKPSD, karena nanti BKPSD masih berproses juga. Makanya saya tanda tangan ini tadi juga sudah masuk lagi, udah kirim aja ke Skorjo. Nanti saya sambil dengan teman-teman kepala sekolah Lojarat saya tak tanda tangani, jadi sama-sama jalan. Jadi sama-sama ngejar waktu Bapak Ibu, karena memang kemarin SKP ini menjadi sempat miss
online, offline, tanya ke BKPSDM, ada yang bilang bisa online, bisa offline, ada yang harus online, macam-macam. Makanya dalam rangka ngejar untuk April itu kemarin saya komunikasi dengan Pak PLT BKPSDM. Siangnya saya telepon, sore 2:30 itu saya telepon. Kok malamnya saya dikabari Mbak Binti sudah bisa di-print. Jadi terkadang kita ini nggak pengen ya, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, bukan sebaliknya. Nah, yang dipersulit kenapa dipermudah? Nah, ini. Sore saya telepon, Mas, ini loh. Karena saya dapat info banyak masuk ke WA, Pak, untuk SKP itu harus online atau bisa offline? Gila, ini kita teknis ya aku. Sudah. Teman-teman yang di dinas menyampaikannya kuncinya nanti di BKPSDM karena muaranya ke sana. Kemudian kita ke BKPSDM. Nah, meja satu dengan meja yang lain jawabannya beda. Yang satu bilang harus online dan itu menunggu PKO, penilaian kerja organisasi. Yang satunya enggak apa-apa offline. Lantas sore 2:30 itu saya telepon. Ini loh, ojo ngomong yang namanya organisasi perangkat daerah, yang namanya dinas itu mestinya by letter, pakai surat. Jadi tidak ada banyak pitakonan, banyak pertanyaan. Sehingga apa? Pakai surat. Disdik surat ono. Nanti dari surat itu tak kasihkan ke satuan pendidikan. Ini loh kesalahannya. Sehingga tidak ada banyak tanya. Ya Mas, siap, nanti kita koordinasi. Malamnya kok sudah bisa di-print. Ya mungkin pas kebetulan aja memang malam itu memang mau diizinkan untuk print, mungkin seperti itu. Tapi kan akhirnya kalau kita boleh rodok, ya kan ya masuk nunggu di telepon ke koloni kan gitu. Dan ternyata apa? Durasi waktunya mepet untuk yang maju di April. Tapi panjenengan diuntungkan setiap bulan itu ada kenaikan tingkat periodenya. Nah ini. Oleh karenanya, ya wes sesegerakan nanti untuk yang kedua April dikebut maksimal tanggal 2 masuk. Oke, nanti kita ajukan tanggal 2 sore. Tanggal 2 itu kan sampai malam. Yang penting tetap harus komunikasi nanti jam berapa terakhir. Oke, makanya tadi kami selesaikan itu Bapak Ibu, SKP ini kelihatannya sudah dari datang juga nih. Nanti di sela-sela itu akan saya tanda tangan. Termasuk mungkin di coret juga begitu ya. Banyak yang itu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, naik tingkat berkala itu hak atau kewajiban? Hak atau penghargaan? Nah, gaji sama kelengkapannya, gaji itu paketnya apa? Di luar gaji punya menerima apa? TPG ya, sertifikasi. Gaji itu hak atau penghargaan? Kenaikan tingkat hak atau penghargaan? Nah, biar kita sama persepsi, panjenengan pada saat saya ingatkan pada saat pendaftaran, mungkin sekarang ada yang sudah sempurna atau masih 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Di saat kita mengajukan CPNS dulu Bapak Ibu, kita membuat yang namanya surat permohonan untuk diangkat sebagai CPNS guru. Bahkan ada surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh Indonesia, bermaterai, nggak tahu 5.000 atau 6.000 atau 3.000 pada saat itu. Kalau sekarang 10.000. Nah, saya tidak mengupas sanggup ditempatkannya, ya. Tapi dikala pada saat kita mengajukan permohonan dari CPNS, di sana ada permohonan, surat permohonan menjadi CPNS. Pertanyaannya, kenapa kita ingin menjadi CPNS Bapak Ibu? Pasti ada yang menjawab bahwa saya ingin mengabdikan kepada nusa bangsa dan masyarakat biar hidup saya bermanfaat. Oke, saya tidak tahu yang menyampaikan seperti itu nilainya 100 atau 50. Nah, tapi ada yang menyampaikan realistis, saya mencari pekerjaan.
Karena dengan pekerjaan saya dapatkan tugas, karena saya dapatkan pekerjaan, harapan saya akan menerima imbalan. Dari imbalan itu nanti untuk biaya hidup saya. Kalau saya berkeluarga dengan keluarga saya, syukur saya bisa menabung, syukur saya bisa sedekah dan sebagainya. Itu adalah jawaban-jawaban macam-macam. Tapi intinya apa Bapak Ibu? Kita tidak judulnya pembinaan, tapi saya ingin lebih kepada silaturahim saja, gitu ya. Belum kenal, baru lihat sudah membina, gitu kan ya. Tapi saya datang, saya tidak mengundang panjenengan. Saya coba keliling, ini adalah tempat saya yang ke-16 yang bisa keliling. Tinggal 4 lagi, Wilangan, Sawahan, Pace, dan Sukomoro. Pasca ini nanti. Ini sebagai bentuk kami melayani panjenengan. Cuma kalau saya keliling 573 sekolah, saya butuh waktu 2 tahun. Nah, biar cukup 20 hari, saya minta Pak Korwil sama K3S kumpul. Nah, kembali tadi Bapak Ibu, bahwa yang namanya gaji itu berarti adalah hak panjenengan di saat panjenengan melaksanakan tugas. Bahkan di kita diberi hak dulu tanggal 1. Sekarang tanggal berapa? Ada yang sudah diambil gajinya bulan ini? Saya yakin kalau di Locer belum ada yang diambil. Karena sudah diambil duluan berapa tahun yang lalu. Dan itu di kabupaten, di kecamatan lain. Kalau di Locer itu ngambilnya kayaknya setiap hari raya. Berarti ngelumpuk pemasukan tambah 13-14 gitu ya. 13-nya biasanya carry. Nah, dari situ Bapak Ibu bahwa gaji itu adalah merupakan hak, karena jenengan sudah melaksanakan tugas. Kalau di kita ya hak bahkan diberikan dulu, baru tak kasih hak samen buat biaya hidup sampean 1 bulan. Lain kalau orientasinya profit ya, profit oriented, orientasi pada keuntungan. Perbankan misalnya atau swasta itu dia kerja dulu baru dari keuntungannya itu mendapatkan fee kemudian menjadi gaji. Kalau kita karena kita layanan, makanya kita diservis dulu. Ini terkadang yang kita sering lupa Bapak Ibu. Kita diservis dulu, dilayani dulu. Apa bentuk layanannya? Ini saya kasih hak sampean. Dari hak ini silakan untuk biaya hidup sehingga nanti optimal memberikan layanan. Ini yang kami mau ingatkan pada diri saya sendiri juga panjenengan, bahwa kita digaji di awal bulan itu adalah karena memang kita harus melayani. Harus melayani. Ini nanti ada korelasinya dengan sekian waktu yang akan saya sampaikan ke depan. Kita melayani, ya, dikasih gaji itu hak. Walaupun terkadang kita lupa balancingnya antara hak dan kewajiban. Adakah hak panjenengan yang tidak atas permintaan panjenengan sendiri dilakukan pemotongan? Saya kira tidak ada. Kalau ada pemotongan gaji, Bapak Ibu, ini pasti ada hubungannya dengan permintaan panjenengan. Tidak ada dari permintaan kepala dinas atau bupati, kepala sekolah semuanya dipotong sekian gajinya, nggak ada. Golek molong. Karena yang muncul nanti akan ada perkalian yang luar biasa. Iya, kok 1.000, tapi pengen 7.000 dulu saya kabupaten nanti. Ya, ada perkalian. Sehingga gaji Bapak Ibu tidak akan ada pemotongan kecuali atas permintaan wali. Termasuk yang ada di swasta mungkin tidak ada juga pemotongan. Itu balancing, kita ingatkan dari situ. Tapi pertanyaannya terkadang, apakah korelasi pekerjaan kita untuk mendapatkan gaji itu sudah kita penuhi sebagaimana korelasinya nilai kerja dengan nilai gaji. Kalau kita gajian berarti kita ada perhitungan terhadap jam kerja. Berapa jam kerja kita Bapak Ibu dalam 1 bulan, dalam 1 minggu, dalam 1 hari. Ingat, jam 7 kita melaksanakan tugas sampai dengan jam berapa kalau Bapak Ibu? Kalau saya kan 15.30. Saya 07.30 sampai 15.30. Jadi saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu untuk nanti dikomunikasikan juga kepada kedua ini.
Kalau sekarang jam 7, kalau saya 7.30 sampai 15.30 meja, sehingga saya nyanggak pekerjaannya jam 2 siang itu ke atas, kecuali kalau urgent. Sekali lagi kecuali urgent, termasuk panjenengan silakan ke dinas pendidikan Bapak Ibu, nek urgent banget silakan, tidak apa jam kerja, tapi sepanjang bisa di luar jam ngajar silakan, nanti jam 1. Kami ingin Bapak Ibu, kita ini fokus of interest, jadi sorotan. Hal kecil bisa dibesar-besarkan, apalagi hal yang besar. Dan di dinas pendidikan informasi ini cepat, di guru, di kepala sekolah, di jajaran pendidikan itu informasi cepat, cepet banget. Apalagi kalau beritanya ini dicetak dengan kata "apa bener", wah ini tambah. Apa bener toh? Kini apa bener toh? Ada info ini, wah wis tambah cepet loh. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu ayo dijaga marwahnya pendidikan. Saya tidak berbackground pendidikan Bapak Ibu. Ini saya sekarang harus mengomando untuk menjaga marwah pendidikan. Nah, apalagi panjenengan yang backgroundnya lahir dari rahim pendidikan. Kalau saya rahim saya pemerintahan, saya hanya di ilmu manajerialnya, dan saya belajar sinau, memahami. Saya masuk ke dinas pendidikan pertama, baru 2-3 hari sudah dihadapkan dengan soal yang sulit jawabannya. Apa itu Bapak Ibu? 16 pengawas. Di mana-mana itu penjenengan kalau ngasih tes ke anak-anak, ngasih soal ke anak-anak pasti jenengan ajari dulu caranya bagaimana, baru nanti diuji lewat ulangan lah bahasanya. Kecuali kita pretest, saya anggap aja kemarin pretest saya. Pretest juga, betul ya. Kalau setelah kan pos ya. Saya pretest itu aja yang memotivasi saya. Masuk ke dinas pendidikan pertama, kabit-kabit saya tanya pakai bahasa-bahasa yang bagi saya awam banget. Pak, ini harus masuk Pak di dalam Dapodik. Ini nanti Serdit PPG, PPDJS, apa lagi ya? Singkatan-singkatan. Apalagi yang panjenengan tahu singkatan tentang Disdik itu. Saya lihat ini, tapi saya nggak mungkin masuk dari kabit aku harus lihat niu. Oke, menurut terus persyaratan di Dapodiknya apa? Dapodik itu apa ya? Nggak paham saya. Apalagi kita bicara Serdik, bicara BOS, BPPDGS, kemudian ada lagi PPG. Ini apa ini bahasa? Nah, apa ilmunya yang hikmah yang saya sampaikan dengan akhirnya? Bapak Ibu membiasakan, tolong, kalau komunikasi dengan seseorang ada istilah, jenengan tambahi kepanjangannya. Jadi misalnya gini, bagaimana dengan RKAS di BOS panjenengan, rencana kerja? Nah, ditambahi itu sehingga tidak membuat orang duduk. Terkadang orang suka biar nanti dianggap bahwa dia lebih pintar dari pasangan ngomongnya. Saya nggak mau seperti itu, Bapak. Kita harus fair. BOS. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini BOS sudah mulai cair. BOS adalah bantuan operasional sekolah, ditambahi. Alhamdulillah BOS kita, bantuan operasional sekolah kita, jadi kita ini langsung nyambung. Nah, terus kemudian terkait dengan TPG, ya misalnya tunjangan profesi guru, gitu loh, maksudnya ada lengkapnya. Jadi jangan sampai terjadi di saya, Bapak Ibu. Akhirnya apa yang saya lakukan, Bapak Ibu, 3 hari mendapatkan monokuyo, kata kakok nih langsung. Saya panggil salah satu pengawas yang senior SMP. Monggo Pak, ke ruangan saya, kunci. Pak, kira rahasia, pun jenengan gak usah cerita sopo-sopo. Waktu itu saya cateti, gak usah cerita sopo-sopo. TPG ini singkatannya nopo, Serdik itu nopo. Itu saya tanyakan semua. Terus awas loh ya, boleh saya cerita sendiri. Biarlah saya nanti yang cerita kalau saya sudah hafal singkatan-singkatan itu. Nah, sekarang sudah hafal singkatannya, makanya saya sudah berani menyampaikan jenengan. Niku Bapak Ibu ya.
Jadi semua yang kita lakukan ada sesuatu apa, ambil hikmahnya dan kemudian bagaimana agar kita tidak terjadi seperti itu ke orang lain. Ini yang mau kami. Saya tidak punya ilmu pendidikannya, tapi itu adalah ilmu juga. Termasuk nanti saya pesan kepada bapak-bapak, ada 4 buah yang syukur harus panjenengan konsumsi sering-sering. Buah. Dan kepada ibu-ibu untuk disampaikan ke bapak-bapaknya, suaminya. Nanti ada 4 jenis buah yang iso sering di. Kok mau mawon itu? Nanti jangan penasaran. Nah, kembali ya, tadi masalah hak, sekali lagi bahwa gaji itu adalah hak karena memang kewajiban yang jenengan sudah ingin lakukan. Nah, bagaimana nilai kemanfaatan gaji itu menjadi berkah di saat Bapak Ibu orang mungkin nun sewu Pak Yai nggak mau doa Pak Kais mungkin ayatnya saya tidak bisa matur, tapi artinya hak diberikan itu di saat keringat belum kering, ya betul ya. Nah kita itu malah belum berkeringat kok sudah dikasih. Tanggal 1 kita belum berkeringat sudah dikasih. Nah coba sebegitunya. Ini saya sampaikan jenengan biar apa support motivasi. Ingat begitu suatu ketika aras-arasan ingat di situ. Itu baru bicara gaji. Belum tunjangan. Saya Bapak Ibu anak seorang guru. Dulu pesennya bapak saya itu orang sudah dari guru lagi. Soro. Itu mindsetnya udah ketanam banget. Ya karena memang soro dulu Bapak Ibu. Saya tahu betul. Terus aduh arep ngurus pindah ya lah terus kadung janji ditugaskan endi untuk siap. Saya ingat betul. Jadi rumah saya yang Bagor dekat dengan beliau karena masih family itu penggundang bapak saya dulu 44 kilo setiap hari. Saya masih ingat betul kalimatnya ngurus pindah Pak cedek-cedek sampai satu Bagor ngono piye gitu. Enggak dipindah ya siap, orang dipindah ya enggak. Kadung janji sanggup ditempatkan di seluruh Indonesia ya. Saya masih ingat ragangan sepuh sampai seperti itu. Dijauh nek tanggal 1 mesti nggawa beras sakaro karena dengan diuntungkan karena apa ASN dulu itu sebenarnya identik dengan warna abu-abu itu warna abu-abu pasti sekarang para keki jadi sudah nggak menjajah warna pemerintah daerah yang kecamatan khusus baru dengan perangkat dengan kita. Sehingga misalnya ada yang beling itu tetap orang tahunya pemerintah daerah. Coba kalau abu-abu beling itu sih nah itu dihubungkan dari situ. Nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat terkait dengan K3S. Nah, Bapak Ibu K3S ini per 2026 kami akan mengerealkan dengan posisi legalitasnya. K3S itu harus ada di setiap Polri, wajib. Pertanyaan regulasinya, cari regulasi. K3S. K3S itu singkatannya kelompok kerja kepala sekolah. Sama halnya waktu kita, Pak, K3S itu kadang juga komunikasi. K3S itu waktu itu, K3S itu kan biasanya komunikasi. K3S itu sementara kalau SNPM belum lagi kita bicara HKG, belum lagi MGMP. Nah, pegawaian teknis, saya memang tidak mengajak para kadit karena mobilitas kegiatan. Nah, kedepannya silakan kami welcome dinas pendidikan sekali lagi. Era kok karena di raweh bukan itu. Intinya adalah bagaimana teman-teman fokus di pembelajaran. Silakan. Tapi nek ujian banget ya monggo. Oh Pak ini harus ujian Pak. ABCD harus menunjukkan harus menunjukkan SD dan PU monggo. Saya hanya memberikan pandu biar tidak serta-merta diperbolehkan yang nanti terus. Jadi kami itu apa yang disebut segera Pak
Tapi ya. Tapi kalau ada pembalasan, Bu, pulang ini langsung fisik, mana-mana kan jam selesai pulang sekolah. Di sini kan yang mengambil fisik ya pulang, tapi jam itu pulang ya, gitu. Kan juga akan mempermudah hasilnya juga untuk kontrol. Jadi, kata dia Bahasa Moro. Jam 12. oh iya, kemudian yang DCKS kemarin ada 136 yang daftar DCKS dan 123 yang memenuhi persyaratan. Artinya sebenarnya 196 itu memenuhi persyaratan, cuma mencukupi gitu loh. Mencukupi persyaratan itu yang 13 itu kok nggak segera. Makanya yang 13 ini saya suruh nyari teman-teman GTK. Ini siapa yang ngedir daftar kok nggak nyukupi gitu. Tapi terus kok perlahan-lahan ada yang nyukupi. Nah yang saya suruh beri para sekolah itu Putra Buaya oleh daftar. Itu ini penonton ini kan ada deh. Tinggal beli ke sekolah dulu. Jadi kalau kepala sekolah dia ngomongnya nggak usah. Padahal maksudnya ini tidak kehilangan Anda gitu. Salah satu suksesnya seorang pimpinan itu bisa mengantarkan program itu promosi karir. Nah, di CKS itu sebenarnya yang ngomong itu berapa kali? 2007 ya, partisipasi. Sudah dimasukkan ke dalam hati. Tapi memang kemarin beliau masih apalagi terkait dengan kejadian tetangga sebelah. Di pemikiran kita itu musikong kemudian capung. Jadi yang pertama itu tingkat dulu Bang. Kemarin terus terang kita ini sebagai guru yang pertama itu banyak dirugikan perihal anak didik. Mulai tahun 2002 kemarin Pak integrasi itu banyak sekali guru yang nilainya hilang. Bahkan yang paling itu ada almarhum sampai sudah almarhum setelah sebenarnya mau tingkat di 2022, tapi setelah ada peraturan itu beliaunya itu naik terakhir itu 2011, akhirnya hilang semua nilainya, akhirnya tidak bisa ngaji. Kemudian masih termasuk ini hilang 3 tahun atau 4 tahun, akhirnya mundur tidak bisa naik tingkat lagi. Ya, ini tidak tahu benar salahnya, tapi sudah berlalu tidak apa-apa. Jadi kedepannya tidak terjadi lagi. Saya dengar dari kabupaten lain itu sebenarnya ada edaran dari Kemendiknas atau Kemendikti ya, bagian BKN itu sebenarnya Bapak Ibu guru ini suruh untuk mengajukan penilaian agar sebelum nilainya masuk dulu sebelum ada peraturan baru. Tapi kenyataan di lapangan tidak ada. Jadi nilainya semuanya hilang, termasuk Pak Ismanu ini sudah hilang. Banyak sekali termasuk saya sendiri. Jadi itu tahun 2002 tapi sudah berlalu, tidak apa-apa, depannya tidak terjadi lagi. Berikutnya untuk tingkat ini kemarin ini sudah mulai tahun 2026 ini sudah dibuat per bulan tapi mulai Januari kemarin itu dinas sepertinya belum buka diri. Katanya belum. Januari kita sudah mundur Januari, Februari, Maret, sekarang April. Alhamdulillah April pun itu diberi pembayaran agak mundur sedikit karena hubungannya dengan SKP kemarin. Alhamdulillah untuk SKP sudah bisa cetak. Karena terus terang untuk kecamatan Lojaran itu teman-teman tanya saya, terus saya mewakili teman-teman tanya di dinas sama di BKPSDM Pak. Jadi yang saya perhatikan kadang antara BKPSDM dan dinas itu kurang koordinasi sedikit aja Pak. Jadi ketika saya tanya di tiga-tiganya mungkin sebenarnya ada dalam satu jawaban. Yang pertama potret kita
yang saya rasakan ya sama ya, di 6 bulan terakhir ini ya. Ini memang betul koordinasi antara BKPSDM dengan Dinas Pendidikan ini masih belum apa ya, belum linear total gitu. Bahkan tadi saya sampaikan apa, kalau bisa dipersulit kenapa? Entah itu ada di posisi mana, posisi dinas atau posisi BKPSDM. Yang puncaknya yaitu kemarin kita tanya terkait dengan SKP. Tanya di BKPSDM sendiri meja satu dengan meja yang lain tidak sama. Teman-teman di didik ini sebenarnya kan muara 10.174 pegawai Republik Indonesia dengan negeri ASN ini yang 7.021 itu pendidikan, dari 60% itu di pendidikan. Sekali naik tingkat bisa ribuan. Beda seperti OPD yang lain. Kecamatan naik tingkat sampai 2 orang. Dinas maksimal paling banyak. Saya di dinas PMDC kemarin cuma 45 orang. Paling naik tingkat per April sama Oktober itu kalau nggak 1, 2 gitu saja. Tapi kalau sudah bicara dinas pendidikan ribuan. Nah, di satu sisi teman-teman di TK terutama muara pekerjaannya distrik ini kan nanti ke bupatinya lewat BKPSDM. Jadi yang punya pegawai itu BKPSDM yang punya pegawai. Dan yang distrik ini adalah jembatan di mana para guru yang notabene dinas pengabdian distrik ini nanti terhimpun di distrik, kemudian nanti diserahkan kepada yang punya pegawai. BKPSDM. Sama, kita sama seperti dinas yang lain. Nah, sebenarnya tadi saya singgung kan, ini OPD, ini organisasi, tidak dengan by lisan, tapi by surat. Kalau ada kenaikan tingkat atau berkala, yang saya tahu selama ini OPD ini diberikan surat oleh BKPSDM. Syarat kenaikan tingkat periode, biasanya gitu ya. Suratnya muncul bulan April Mei, nanti untuk periode Oktober. Suratnya Oktober November untuk periode April. Biasanya seperti itu. Nah, syarat-syarat struktural atau kita yang di OPD itu beda dengan syarat yang Bapak Ibu guru yang notabene jumlahnya jauh lebih besar. Nah, mestinya kalau seperti itu kan sokor disurati sendiri. Jadi BKPSDM disurati dinas pendidikan untuk disampaikan kepada satuan pendidikan. Yang naik tingkat periodisasi persyaratannya adalah misalnya A, B, C, D. Karena syaratnya beda dengan pegawai yang struktural. Nah, dari surat itu mestinya baru nanti kita pakai untuk ke satuan pendidikan. Jadi contohnya tadi sore saya telepon, malamnya sudah bisa langsung di print. Ya jelas lah, apa memang ya karena saya telepon, saya tidak tahu. Ini contohnya. Teman-teman distrik yang saya lihat, ini biasanya kan wong minggu muarane yang dari BKPSDM, begitu panjenengan tanya ke distrik, kadang jatuh takon langsung ke BKPSDM. Padahal tidak begitu mestinya. Adanya kita yang menjawab, kita jenengan, biar tidak langsung akses ke BKPSDM. Dan terkadang karena BKPSDM juga tidak sama jawabannya, yang di kita juga akhirnya bingung jawab, ya bodoh jawabannya. Ditanya si A jawab B, A, tanya si A jawab B, kemudian yang dari BKPSDM tanya C jawab D. Kembali kepada personalnya. Nah, kalau sudah bicara personal, mestinya kita bersurat. Itu yang sudah saya bangun komunikasinya di situ. Bersurat. Kemudian yang kedua, pemetaan kemarin. Terjadi pemetaan kemarin. Itu kan juga karena saya ingin kolaborasi dengan BKPSDM itu. Banyak Bapak Ibu guru yang dia sudah golongan 3C, tapi di My ASN-nya itu masih 3A. Loh, kenapa Pak? Tidak upload di SIMAS. Dia di TKS mau masuk ke kepala sekolah,
dia secara kepemilikan datanya sudah memenuhi syarat, golongan 3C misalnya, dan yang 5 ASN muncul data merah. Kenapa? Loh, ternyata ada kenaikan tingkat yang 3B sama 3C belum diatur di sini. Makanya kemarin saya minta PKPJN. Terus nanti kita biayain aja dari PKPJN, dari teman-teman PKPJN datang di distrik. Nanti kita datangkan semua di sekolah. Nanti kita pemetaan di situ. Sekalian nanti kita lihat berapa yang kosong di sekolah itu. Jadi selama ini memang betul Pak, kalau berhasil dengan PKP sebelum itu saling. Saya jadi tadi 4 buah yang sering lah dijaga, dan 4 buah yang jangan sering. Ini yang jangan dulu apa yang sering dulu? Dimakan dulu. Yang dimakan dulu. Sering dulu ya. Usahakan 1 buah apa lagi? Satu alpukat. Alpukat namanya. Favorit. Nanti gunanya apa itu? Paling favorit. Yang kedua tumak. Kemudian yang ketiga jeruk putih. Jeruk. Nah ini yang sulit jeruk putih. Nanti Bapak Ibu kalau ke Panggil itu kalau ditarik, kalau dia nempel di sana. Jeruk putih. Terus kemudian yang keempat jeruk putih. Ini yang dulu, yang satu ya. Di luar yang saya sebut ini normal, mau dengan konsumsi tiap hari menurutnya. Tapi yang saya sebut ini sebelum listrik. Kemudian yang kedua yang untuk tidak sering maksudnya, untuk tidak sering. Itu Pak, sing keempat kali. Sering, tapi sing besok di dino. Isi 5 kan. Saya beli 1 ya. Tidak sering lah. 1 delima merah. Tidak sering ya. Delima merah. Terus kemudian jeruk bali. Datang beli Bali Pak, Pak. Bener bahasa sering Pak. Terus pepaya. Nah ini biasanya pepaya budina Pak. Kisah keluarga selama berkarya, selama bertugas, mudah-mudahan atas pimpinan Allah SWT kesemuanya mendapatkan pemikiran antara dan berkahwin. Amin. Pak Kapolri, Bu Pengawas, Pak Pengawas, semuanya saja mudah-mudahan berjalan tetap menjadi yang terbaik. Amin. Baik. Dan seluruh permasalahan dan sesuatunya itu tentang guru anak semuanya itu bisa terkendali dengan baik. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian